Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dialah penguasa sungai, pemangsa yang ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Buaya itu bernama Baya. Dengan kecerdikannya dalam berburu, ia membuat seluruh penghuni hutan gemetar ketakutan. Sungai tempat Baya tinggal bermuara ke laut yang luas, di mana seekor hiu ganas bernama Sura berkuasa. Sura adalah raja lautan yang ditakuti semua ikan. Namun, meskipun laut menyediakan banyak ikan, Sura merasa bosan dengan santapan yang sama setiap hari. Ia pun mencari tantangan baru. Suatu hari, Sura berenang ke sungai dan memangsa seekor anak kijang. Rasa daging segar itu begitu lezat hingga ia ketagihan. Keesokan harinya, ia kembali berburu di sungai dan mendapatkan banyak mangsa. Lama-kelamaan, Baya mulai curiga karena semakin sulit mendapatkan makanan. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki penyebabnya. Ketika akhirnya Baya melihat Sura tengah menangkap seekor anak monyet yang sedang berenang, amarahnya memuncak. "Hei, Sura! Apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kau merebut jatah makananku?" bentak Baya marah. Namun, Sura tidak gentar. Ia menatap Baya dengan tenang lalu menjawab, "Terserah, aku mau mencari makan di mana saja. Sungai ini bukan milikmu seorang, semua binatang berhak berburu di sini." Perselisihan pun tak terhindarkan. Kedua penguasa air ini saling menyerang, menggigit, dan bertarung dengan sengit. Perkelahian berlangsung selama berhari-hari, mengganggu seluruh penghuni hutan yang tak bisa tidur dengan tenang. Namun, karena kekuatan mereka seimbang, tidak ada yang menang maupun kalah. Akhirnya, kelelahan melanda keduanya. "Sura, lebih baik kita sudahi saja perkelahian ini." "Aku sudah lelah," kata Baya terengah-engah. "Aku juga," sahut Sura. "Baiklah. Mulai sekarang, kita batasi wilayah perburuan kita. Muara sungai akan menjadi batasnya. Kau tidak boleh melewati batas itu, Sura. Jika kau melanggarnya, kau akan menanggung akibatnya." Sura berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku terima perjanjian ini." Sura pun kembali ke laut, dan ketenangan kembali menyelimuti hutan. Namun, beberapa bulan kemudian, ia merasa gelisah. Keinginannya untuk menyantap daging segar semakin kuat. Ikan-ikan di laut tak lagi mampu memuaskan hasratnya. Dengan diam-diam, ia berenang ke muara dan menunggu mangsa. Sayangnya, tak ada binatang yang mendekat. Merasa bosan, ia nekat masuk lebih jauh ke dalam sungai. Selama berbulan-bulan, Sura berburu secara diam-diam tanpa diketahui Baya. Namun, Baya mulai curiga ketika mangsanya semakin berkurang. Ia yakin ini ulah Sura. Untuk membuktikannya, ia menyusun rencana. Baya menangkap seekor kijang, melukai kakinya agar tak bisa lari, lalu meletakkannya di tepi sungai. Kemudian, ia bersembunyi. Sura yang tengah berenang melihat kijang itu dan merasa gembira. Kebetulan, kijang ini gemuk sekali, pikirnya. Ketika ia hendak membawa kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya muncul dan menghadangnya. "Hei, Sura! Dasar tak tahu malu. Kau serakah sekali. Ikan di lautmu melimpah, tapi kau tetap berburu di wilayahku," bentak Baya murka. Sura hanya tertawa kecil. "Kalau kau mau, kau bisa berburu ikan di laut. Aku tak akan melarangmu." "Hah! Aku tak doyan ikan, dan aku tak tahan dengan air laut," balas Baya geram. "Ya sudah, kalau kau tak mau, yang penting aku sudah menawarkan," jawab Sura dengan santai sambil bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah. "Hei! Mau kau bawa kemana kijang itu? Aku menangkapnya untuk menjebakmu." "Ya ke laut, tentu saja. Aku akan memanggangnya di sana," jawab Sura dengan angkuh. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kali ini, perkelahian lebih dahsyat dari sebelumnya. Mereka saling menerjang, menggigit, dan menghantam dengan kekuatan penuh. Dalam waktu singkat, air sungai berubah merah oleh darah yang keluar dari luka-luka mereka. Pada akhirnya, Baya berhasil menggigit pangkal ekor Sura dengan sangat kuat hingga hampir putus. Kesakitan, Sura bergegas kembali ke laut. Sementara itu, ekor Baya juga terluka akibat gigitan Sura, membuatnya selalu bengkok ke kiri.
Baya puas karena berhasil mempertahankan wilayahnya. Pertarungan epik antara hiu sura dan buaya baya ini menjadi legenda yang diingat oleh masyarakat sekitar. Dari peristiwa inilah, nama Surabaya muncul, mengabadikan kisah pertarungan dua makhluk buas tersebut. Namun, ada pula pendapat lain mengenai asal-usul nama Surabaya. Kata Sura berarti jaya atau selamat, sementara Baya berarti bahaya. Maka, Surabaya diartikan sebagai selamat menghadapi bahaya, sebuah makna yang tercermin dalam sejarah perjuangan kota ini. Bahaya besar pernah mengancam ketika pasukan Mongol datang untuk menghukum Raja Jawa. Namun, dengan kecerdikan Raden Wijaya, pasukan Mongol berhasil diusir dari pelabuhan Ujung Galuh. Kemenangan ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Surabaya memang kota yang selalu bergolak. Pada 10 November 1945, semangat keberanian warga Surabaya kembali diuji saat mereka menghadapi serangan tentara Inggris dan Belanda. Kini, meskipun ratusan tahun telah berlalu, pertarungan antara darat dan air masih terus terjadi. Saat musim hujan, banjir menguasai kota. Saat kemarau, daratan kering menguasai tempat-tempat yang sebelumnya berair. Begitulah Surabaya, kota yang tak pernah gentar menghadapi tantangan, sebagaimana keberanian Sura dan keteguhan Baya dalam mempertahankan wilayahnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.